Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Kan 3M, tentunya cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Jangan lupa kita selalu bersyukur kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Untuk kegiatan hari ini, agar kita mendapatkan keberkahan, maka lagi dengan berdoa. Bisa untuk berdoa. Silahkan KM. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada KM sudah memimpin kita berdoa. Ibu akan mengecek dulu kehadiran hari ini. Yang hadir hari ini, Ibu cek dulu ya. Ibu cek dulu. Ada Bayong. Bayong tuh Ihsan ya? Ihsan. Ada Fazkia, ada Vika. Ada Gita, ada Hani, ada Ilma, ada Yani, ada Raihan, ada Resti, Windy sama Zulfa. Ini yang hadir hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Untuk bukti otentik kalian hari ini mengikuti pelajaran, bisa mengisi link absen. Ibu sharekan link absennya di chat ya, mohon untuk diisi link absennya. Ibu absen, link absen, Ibu kirim. Sudah ada? Di absen tersebut ada nama, kelas, mata pelajaran, tanggal kalian mengikuti KBM dengan keterangan. Jangan lupa nanti kalian lihat tombol kirim. Ya, kalau kalian hanya ngisi terus enggak pencet tombol kirim, nanti di ibunya tidak akan terekam. Ini sebagai bukti otentik di pembelajaran Ibu. Kemudian Ibu mau dulu nih. Sebelum kita masuk ke materi, minggu kemarin kita mempelajari tentang dampak media sosial. Banyak sekali media sosial yang kalian gunakan. Ada yang bilang sering pakai TikTok, sering pakai Facebook, sering pakai Instagram, WhatsApp, dan banyak lagi. Nah, contoh di sini Instagram. Siapa di sini yang pakai Instagram? Boleh yang mau jawab, mic-nya untuk buka. Di sini yang sering pakai Instagram siapa ya? Saya, Bu, pernah. Pernah. Ada yang Bu, Oke. sering upload, Bu. Sering upload juga. Ada yang pernah, ada yang sering upload. Kayak Instagram, Bu. Oh, saya suka pakai Instagram. Jadi kebanyakan mungkin ini semuanya punya ya Instagram ya. Ada yang sering, ada yang cuman punya, ada yang suka pakai Instagram. Aku mau nanya, apa yang jadi jika kalian foto pada Instagram tidak sesuai urutan menguploadnya? Jadi kalian misalnya pencet dulu, terus pencet apa, tidak sesuai dengan tata cara langkah-langkah uploadan foto. Kira-kira apa yang terjadi? Kan ke upload, Bu. Error mungkin, Bu. Nyalakan kira yang Apa gagal, Bu? gagal. Terus apa lagi? Error mungkin, Bu. Oh, error juga. Terus apa lagi? Gagal, error. Terus apa? Ke upload, Bu.
pastinya nggak akan tidak sesuai. Nah, ternyata untuk mengupload foto aja di Instagram tuh ada caranya. Harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, cara untuk upload tuh biasanya di Instagram tuh ada tanda panah ya, yang bagian ke atas. Nah, itu biasanya diklik terlebih dahulu, kemudian gulir ke posting di bagian bawah. Untuk menggunakan foto dari galeri, biasanya pilih foto yang diinginkan. Terus, atau juga bisa kalian misalnya langsung ngambil foto saat itu juga. Biasanya kalian ngeklik yang ada gambar kameranya, betul ya? Nah, nanti kameranya mau pakai kamera mana? Kamera depan atau kamera belakang? Nanti disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, nanti berikutnya ada keterangan, mau kalian tambah lokasi, mau kalian tambah caption, itu bebas, gimana keinginan kalian setelah kalian ketik atau klik berikutnya. Setelah itu selesai, terus ketik atau pencet bagikan. Lalu nanti yang foto yang akan kalian share atau foto yang akan kalian uploadkan akan terbagi di media sosial kalian. Itu jadi segala sesuatu tuh ada langkah-langkahnya, ada runtutannya sama ada cara-caranya, mulai dari awal sampai selesai terupload. Agar dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan tersebut secara logis dan sistematis. Jadi kayak tadi runtutan kalian ngupload foto aja, kalau tidak sistematis atau tidak runtun, otomatis tadi jawabannya error atau tidak terupload. Jadi segala sesuatu permasalahan harus dilaksanakan secara logis dan sistematis. Maka dari itu perlunya langkah-langkah yang logis. Bagaimana hubungan antara interaksi manusia dan komputer mengharuskan kita untuk memahami yang namanya algoritma atau langkah-langkah runtutan dari permasalahan. Nah, pemahaman itu ada di pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai algoritma. Nah, itu ya tadi kan dapat dilihat caranya bagaimana kalian mengupload sebuah foto atau mengupload sebuah video di Instagram. Jadi kalau misalnya caranya salah, otomatis hasil akhir atau eksekusinya juga pasti akan error atau tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Nah, rangkaian yang sistematis seperti itu akan kita pelajari hari ini, yaitu di pembelajaran kita algoritma. Nah, Ibu mau ingatkan, kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Meskipun keadaan kita saat ini, kita sedang dalam kondisi pandemik. Kita hanya bisa bertatap muka secara virtual dengan segala kendalanya, baik kendala sinyal, kendala kuota, dan lain-lainnya. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mencari keberkahan ilmu. Sebelumnya Ibu mau tanya, di sini siapa yang suka main game? Ada? Saya Bu, main game Free Fire sama Mobile Legend. Oh, Isan suka main Free Fire sama Mobile Legend. Selain itu, ada? Aku Bu suka main ini Bu, apa tuh? Mini crab sama POW Bu. Oh, mini crab sama POW. Beda ya, kalau cowok lebih ke perang-perangan. Di sini ada mungkin ada juga ya yang perempuan yang suka main kayak Mobile Legend atau Free Fire. Kayaknya mah ada ya. Nah, ternyata pembuatan game tersebut tidak terlepas dari yang namanya algoritma. Lebih keren lagi nih kalau seandainya kalian tidak hanya main, tapi juga bisa buat game itu sendiri. Itu lebih keren kan? Nggak hanya mainnya aja, tapi kalian bisa bikin sendiri gamenya. Nah, itu dari kalian bikin tersebut tidak terlepas dari yang namanya algoritma. Itu tentang algoritma.
Nah, Bu, sebenarnya apa sih pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami konsep algoritma, menganalisis visual dari demo dan tutorial. Yang keempat, menggunakan objek kerja interface untuk membuat animasi bergerak sederhana di lingkungan program Sketch. Yang terakhir, Ibu harapkan kalian mampu menerapkan cara kerja untuk membuat animasi bergerak sederhana di program Visual Sketch tersebut. Itu pembelajaran yang Ibu harapkan dari kalian hari ini. Gimana? Udah siap pembelajaran hari ini? Kalau siap, tolong dijawab siap. Coba siap hari ini belajar? Pembelajaran? Siap Bu. Siap, Bu. Siap. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang algoritma. Ibu mau share screen dulu ya, sebentar. Untuk kesiapan kalian, Ibu harapkan kameranya di-on-kan. Bagi yang kuotanya masih memadai, tapi misalnya kalau kuotanya sedang tidak mencukupi atau gimana, nggak apa-apa, dimatikan aja. Tapi kalau yang ada Ibu usahakan tolong ya dinyalakan. Ibu mau share screen dulu. Sebentar ya. Sudah terlihat belum? Terlihat? Udah ya? Coba. Yuk. Algoritma dan pemrograman. Sesuai dengan yang tadi Ibu harapkan, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami konsep algoritma. Yang kedua, Ibu harapkan kalian mempelajari program Visual Sketch. Yang ketiga, menganalisis visual dari demo dan tutorial. Yang keempat, menggunakan objek kerja interface untuk membuat animasi bergerak sederhana di lingkungan program Sketch. Yang terakhir, Ibu harapkan kalian mampu menerapkan cara kerja untuk membuat animasi bergerak sederhana di program Visual Sketch tersebut. Itu pembelajaran yang Ibu harapkan dari kalian hari ini. Kemudian tentang program Visual Sketch. Sketch apa, Bu? Itu semacam kalian di sana nanti bisa buat game atau animasi sederhana. Nanti kita explore ya bareng-bareng gimana program Visual Sketch tersebut. Sebelumnya, Ibu mau nanya dulu. Terlihat ya di sini, terlihat ya? Sebutkan makanan yang paling kamu atau kalian sukai. Nah, jawabnya dengan link. Nanti Ibu kasih linknya ya. Sebentar ya. Ibu share linknya di chat ini ya. Sebentar. Tadi makanan kesukaan kalian terlihat tidak? Ibu mau ini dulu. Linknya ada di chat ya. Apa makanan kesukaan kalian? Silahkan. Tidak tercopy gitu. Silahkan, link sudah ada. Apa makanan kesukaan kalian? Silahkan ketikkan apa aja makanan kesukaan kalian. Ibu tunggu. Nasi goreng, seblak. Nasi goreng sama seblak. Baru 2, seblak lagi. Spatula. Nasi goreng. Bacidei. Bakso aci ciwidey. Bakso aci. Seblak, spatula, nasi goreng, mie instan. Ada yang suka mie instan juga. Nasi goreng lagi. Nasi goreng.
baru 9 ya, baru 9 peserta yang ini yang partisipasi, yang baru nginput. Oh, ada 10. Nasi goreng bacidei min cimol. Ada seblak, ada nasi goreng, bakso. Tadi karena banyak mengisinya tuh adalah mengisi goreng. Siapa di sini yang tahu langkah-langkah atau cara pembuatan nasi goreng? Coba satu orang aja sebutin langkah-langkah membuat nasi goreng. Yang ini dinyalakan aja mic-nya ya, mikrofonnya. Saya Bu. Oh Zulfa pecinta nasi goreng. Silahkan Zulfa, gimana nih? Kamu kalau di rumah masak nasi goreng, langkah-langkah membuat kamu nasi goreng gimana? Siapkan dulu bahan. Siapin dulu. Pertama nyalakan dulu kompornya. Kemudian Nggak terdengar Zulfa, mikrofonnya agak dideketin. nyalakan dulu kompor. Ya, kemudian? Kemudian taruh katel, tuangkan minyak goreng pada katel. Tunggu sampai panas. Terus masukkan bahan-bahan seperti bawang sama sosis. Terus? Terus simpan di nasi goreng siap dimakan. Nasi goreng siap dimakan. Dari mulai nyiapin bahan-bahan, gimana caranya nyalain kompor dulu, terus masukin ke minyak, kemudian kalian masukkan nasi terlebih dahulu tanpa masukkan minyak. Otomatis tidak akan bisa tergoreng. Jadi harus sesuai runtutan atau sesuai dengan langkah. Yang paling banyak tuh adalah sukanya nasi goreng. Ibu screen dulu ya. Jaringannya tidak. Sudah ada? Belum ya? Belum tampil ya? Nah, sudah. Belum tampil ya? Belum Bu. Ya, sebentar ya. Sekarang sudah ada. Sudah ada belum? Ada Bu. Ada ya. Sudah Bu. Tata cara langkah-langkah. Sudah Bu. Mau sekali lagi diputar, tadi terputus nggak? Terputus nggak atau jelas? Jelas Bu. Jelas Bu. Oh jelas. Jelas. Nah,
Coba, kalau jelas berdasarkan video yang barusan yang Ibu putarkan, bagaimana langkah-langkah pembuatan mie instan tersebut? Silahkan yang mau nyalakan mic-nya. Saya Bu, siapkan panci, kemudian masukkan air ke dalam panci, kemudian masukkan mie yang terus rebus sampai matang. Leni, sama Ibu dicatat ya. Leni mau menjawab. Leni, coba ada yang mau melengkapi nggak? Tadi dari mulai awal, tadi kan kalau nggak salah ada 8 langkah ya. Dari mulai pertama sampai akhir, sampai 8, barangkali ada yang ingat atau mencatat bagaimana langkah-langkah pembuatan mie instan tersebut. Yang mau silahkan. Oh boleh Pak Zkia, silahkan Pak Zkia. Siapkan dulu bahan-bahan kayak mie dan peralatan, terus siapkan pancinya Bu. Isi air ke dalam panci, masukkan minyak, kemudian tunggu sampai matang. Setelah matang, sajikan dan siap dimakan. Terdengar ya? Sekarang lebih terdengar runtutan atau langkah sampai akhir pembuatan mie instan. Dimulai dari tadi menyiapkan bahan, menyiapkan peralatannya, menyalakan kompornya, tunggu dulu sampai mendidih. Ternyata untuk membuat mie instan juga sama, ada langkah-langkah atau runtutannya. Apabila kita salah atau cara kita terbalik, misalnya kita langkahnya atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, otomatis pasti hasilnya juga tidak akan sesuai atau tidak akan jadi mie instannya. Air aja, pasti airnya juga kan air dingin ya. Mungkin nanti si mie-nya hanya akan ini aja, mengembang aja tanpa menjadi masak. Seperti itu. Jadi segala sesuatu ada runtutan atau langkah-langkah dari pembuatan tersebut. Itu yang dinamakan algoritma atau langkah-langkah. Jadi disusun segala sesuatunya tuh secara sistematis. Tuh, kemudian Ibu ada lagi video. Ibu mau kalian menganalisis ini. Stop dulu. Ini tentang tentang runtutan, tapi ini berbeda. Kalau tadi berdasarkan langkah-langkah masakan, kalau sekarang tuh kayak games lagi. Gimana caranya? Ini tentang petani ya. Petani, kambing sama serigala. Nah, gimana caranya agar semuanya tuh bisa sampai ke pulau tersebut secara selamat? Soalnya kenapa? Kalau misalnya si rumput atau sayuran tersebut dibiarkan, otomatis dimakan sama. Kalau misalnya kambing sayuran dulu yang diangkat, otomatis kambing nanti dimakan sama serigala. Jadi seperti itu, bagaimana runtutannya agar semuanya selamat atau terangkut. Coba perhatikan video ini. Ibu mau presentasi. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Nah ya. Domba dan serigala, dan kalau ditinggal mereka saling memakan. Oke, ini teka-teki logika yang sederhana. Pak Tani punya 3 barang ya. Teka-teki logika. Domba dan serigala. Kalau ditinggal mereka saling memakan. Domba dan serigala. Lihat tuh, dimakan ya. Udah dimakan ya. Tuh. Domba makan sayur, terlihat. serigala makan domba gitu ya. Setelah Pak Tani menyeberangkan ke sebelah sana dengan aman. Gitu ya.
Contoh, kalau mau sayur dulu. Ini satu kapal, Sayur dulu. satu perahu hanya bisa bawa satu. Contoh, ternyata kambingnya dimakan serigala. Gagal. Bagaimana kalau Coba serigala? lagi. Serigala dulu. Oh, coba lagi ya, dimakan lagi Sayurannya dimakan domba sama dulu ya, saya. aman ya domba ya. Coba dulu. Oke, Aman. berikutnya sayur, misalnya, oke. Sayur. Dan kemudian Dimakan juga. dombanya Masih makan tetap sayur. dimakan. Nah, solusinya, Nah. Paman Apik ya. Nah, kira-kira ternyata kalau dipindah juga tetap ya berulang kali dimakan. Gimana caranya agar semua tiga-tiganya tersebut bisa sampai ke pulau yang satunya lagi? Ada yang mau memecahkan masalah ini? Silahkan open mic-nya. Ada yang mau mencoba? Gimana caranya? Saya mau coba, Bu. Mau coba boleh. Sayuran di seberang. Kambing, kemudian simpan kambing di seberang. Kemudian petani kembali lagi untuk mengambil Resti masih tetap ada yang dimakan ya itunya. Coba sekarang ada mau lengkap. saya, Bu, boleh. Ada yang mencoba. Kalau yang mau open mic ya. Saya, Bu, boleh. Saya boleh, Bu. Saya boleh, Bu. Connect sebentar. Di kalian suara ibu terdengar? Terdengar suara? Terdengar ya? Ini enggak ini. Coba siapa yang mau melengkapi barusan? Saya boleh, Bu. Boleh. Pertama, seberangkan dulu serigala ke seberang. Kemudian simpan serigala di seberang. Ambil sayur di seberang, terus simpan di seberang juga. Kemudian yang terakhir deh, Bu, seberangin kambingnya. Coba seorang lagi ada yang mau melengkapi, menyempurnakan. Boleh, sok silahkan. Kalau gini gimana, Bu? Pertama, seberangkan kambing, setelah seberang, keluarkan kambing dari perahu, lalu menyeberang lagi, seberangkan sayuran, setelah diseberang, keluarkan sayur dari perahu dan masukkan kambing ke perahu, lalu menyeberang lagi, keluarkan serigala, lalu menyeberang, masukkan kambing ke perahu dan menyeberang lagi, lalu keluarkan kambing dari perahu. Nah, jadi langkah ya udah seberangkan dulu kambing, keluarkan kambing, lalu seberangkan sayuran gitu ya. Setelah seberangkan sayuran, keluarkan sayuran. Adalah tersebut ke jutnya di mana akan tersebut diambil lagi kambing tersebut. Jadi tiga-tiganya selamat. Nah, terima kasih Windy. Nah, ini logika kalian bagaimana cara menyeberangkan antara sayuran
domba, dan serigala. Untuk selanjutnya Ibu ada video lagi. Ya, bentar. Ini Ibu stop screen dulu. Yang selanjutnya, tadi algoritma, kira-kira apa sih algoritma itu? Seperti apa algoritma itu? Coba kalian kan video ini. Nanti tolong dicatat, tolong dirangkum dari video ini apa yang bisa kalian simpulkan. Nanti tolong simpulkan dari video ini apa. Terlihat? Siapkan pulpennya sama ininya ya, sama kertasnya. Coba catat apa kesimpulan dari video ini. Algoritma sendiri berasal dari kata algorithm. Kata tersebut merupakan kata latinisasi dari nama sang penemunya, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Al-Khwarizmi. Orang Barat menyebut Al-Khwarizmi dengan sebutan algorithm. Algoritma berisi urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Pada dasarnya, sebuah algoritma menerima beberapa input, memprosesnya dalam urutan langkah-langkah dan menghasilkan output penyelesaian masalah. Algoritma sendiri baru bisa bekerja jika ada alat pemrosesan, dalam kasus kita adalah prosesor atau komputer. Tentu algoritma tersebut harus sudah diubah ke dalam kode program terlebih dahulu agar komputer bisa mengetahui perintah-perintah yang kita berikan. Untuk membuat kode program, kita menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh komputer, yang disebut bahasa pemrograman. Hal ini telah kita bahas dalam materi sebelumnya. Untuk membuat algoritma dapat ditulis dengan notasi tertentu. Ada 3 model notasi algoritma, yaitu notasi deskriptif, notasi flowchart, dan notasi pseudocode. Notasi deskriptif merupakan penulisan algoritma bergaya kalimat yang menjelaskan setiap urutan atau langkah-langkahnya. Proses diawali dengan kata kerja seperti baca, hitung, bagi, ganti, dan sebagainya. Sedangkan pernyataan kondisional dinyatakan dengan jika, maka. Notasi ini baik digunakan untuk orang awam, namun akan menyulitkan untuk mengubahnya ke dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah notasi flowchart. Algoritma akan diubah ke dalam bentuk bagian alir yang menggambarkan aliran instruksi. Dalam notasi flowchart sendiri terdapat beberapa model bagian yang berbentuk geometri dan tiap-tiap bentuk memiliki arti yang berbeda-beda. Teman-teman bisa melihat dalam video ini ada beberapa model notasi flowchart yang perlu teman-teman pahami. Misalnya persegi panjang akan menjelaskan proses, sedangkan diamond belah ketupat akan menyatakan pilihan atau kondisional dan lain sebagainya. Penulisan algoritma dalam bentuk flowchart sangat tidak cocok untuk persoalan yang besar dan juga sulit untuk mengubahnya ke dalam bahasa pemrograman. Algoritma berikutnya adalah notasi pseudocode. Algoritma pseudocode lebih banyak disukai karena bentuknya yang mirip dengan notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sehingga notasi ini juga memudahkan programmer dalam merubah algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Notasi pseudocode sendiri disusun dalam 3 bagian, yaitu bagian header menjelaskan spesifikasi tentang program, bagian deklarasi akan berisi deklarasi variabel apa saja yang akan digunakan dalam program. Bagian ketiga adalah bagian algoritma. Pada bagian ini akan dituliskan serangkaian aksi yang akan dilakukan oleh program. Di sini saya memberikan contoh pembuatan algoritma untuk menghitung luas persegi panjang, bagaimana algoritmanya ditulis dengan berbagai jenis notasi. Ada contohnya juga. Dalam materi kita ke depan akan lebih fokus pada pembuatan algoritma menggunakan notasi flowchart dan pseudocode. Sebuah algoritma dapat dibangun dari 3 buah konstruksi atau struktur dasar, yaitu struktur runtunan, di mana setiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutannya di dalam algoritma. Yang kedua adalah struktur pemilihan, di mana sebuah aksi akan dikerjakan jika memenuhi kondisi atau persyaratan tertentu. Dan yang ketiga, struktur pengulangan, memberikan instruksi untuk melakukan aksi yang sama secara berulang-ulang sampai memenuhi kondisi tertentu. Demikian materi kedua dari sesi algoritma dan pemrograman.
Barusan Ibu menyuruh kalian untuk untuk menyiapkan catatan dan pulpen. Ibu mau kalian menyimpulkan yang barusan Ibu putarkan videonya. Di sini siapa yang mau menyimpulkan hasil catatan kalian berdasarkan video yang Ibu putarkan barusan? Yang mau tolong nyalakan mic-nya berdasarkan video yang barusan ya. Sejarah, notasi, silakan. Yang mau saya silakan. Bu. Oh boleh, Leni nyatet, silakan Leni kemuka kamu yang kamu catat barusan di video tersebut. Silakan Len. Kesimpulan dari video algoritma yang saya catat, Bu, algoritma merupakan urutan proses dalam menyelesaikan masalah. Tadi juga di video saya lihat kayak kotak-kotak tapi berisikan kata-kata buat bikin program. Harus menggunakan bahasa yang dipahami komputer, notasi algoritma, notasi Volcker, konstruksi data algoritma. Tadi saya ada benar pemilihan dan pengulangan. Secara garis besar ya Len ya. Tadi algoritma tuh apa? Terus ada notasi yang kotak-kotak tadi kata Leni bilang yang kotak-kotak terus berisikan kata-kata atau kalimat-kalimat. Nah itu notasi dalam jadi ketika kalian sudah membuat runtutan atau langkah-langkah dalam bentuk deskripsi, nah kalian bentuk dalam bentuk notasi yang disebut flowchart. Nah itu makanya tadi ada yang bentuknya kotak-kotak, terus panah-panah, terus nggak hanya kotak, ada segitiga juga, ada jajar genjang, itu macam-macam fungsinya juga untuk macam-macam. Terus tadi ada yang tanda panah dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari flowchart tersebut dideskripsikan dalam bentuk kode-kode. Kenapa tadi? Karena ternyata bahasa yang deskripsi kita tersebut kan tadi tidak dipahami oleh komputer. Makanya harus diterjemahkan ke dalam bahasa komputer. Seperti itu ya. Dapat dipahami ya tadi berdasarkan video yang Ibu playkan atau Ibu ini. Nah, coba Ibu stop screen yang ini, Ibu mau mulai share screen yang satunya lagi. Sudah ya. Terlihatkah? Kalau ada, Ibu tadi kan udah Leni berdasarkan video tadi Leni udah menyimpulkan apa. Nah, Ibu mau menjelaskan lagi atau Ibu mau menegaskan? Apa itu algoritma? Algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Makanya tadi diperlukannya runtutan atau langkah-langkah yang benar atau sesuai. Kalau misalnya langkah tersebut salah, otomatis hasilnya pun akan salah atau tadi katanya error pada saat upload foto. Ini juga sama. Nah, itu berarti kan segala sesuatu tuh harus sistematis dan struktur. Nah, yang selanjutnya ternyata algoritma tuh ada ciri-ciri. Algoritma yang pertama, algoritma tuh mempunyai awal dan akhir. Ya, yang kedua, memiliki instruksi yang jelas atau tidak ambigu, yaitu setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki makna yang ganda. Yang ketiga, memiliki masukan atau kondisi awal. Yang keempat, jelas kalau ada input pasti ada harus efektif
Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Jadi algoritma tuh nggak harus ribet gitu, bisa secara simple. Ini ciri-ciri algoritma. Nah, ada karakteristik algoritma. Ternyata yang pertama, jelas langkah-langkahnya tuh atau urutan-urutannya tuh harus jelas dan terstruktur. Yang kedua, jelas operasi yang digambarkan dipahami suatu komputasi tanpa penyederhanaan lebih lanjut. Yang ketiga, dapat dihitung secara efektif. Komputasi tersebut sebenarnya dapat melakukan operasi. Ini tiga karakteristik dari algoritma. Langkah-langkah dan urutannya jelas, kemudian operasi yang digambarkan dipahami, yang ketiga komputasi dapat melakukan operasi. Ada contoh, coba lihat. Kalian langkah-langkah nasi goreng, kemudian langkah-langkah mie instan. Ibu akan runtutkan lagi atau akan lebih memperjelas lagi seperti apa dari algoritma atau langkah-langkah. Kita ambil saja kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kehidupan kita sehari-hari tersebut terstruktur ya. Jadi algoritma tersebut bisa diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah ketika kalian ingin makan. Kita ambil hal yang simpel aja di sini. Langkah-langkahnya pertama apa dulu pasti? Cuci tangan. Betul ya? Kalian cuci tangan dulu. Langsung makan enggak? Apalagi sekarang ya. Harus mematuhi protokol kesehatan. Harus selalu cuci tangan. Atau misalnya, Bu, saya mah nggak suka pakai tangan. Saya mah biasanya pakai garpu atau sendok. Yang kedua, siapkan piring. Yang ketiga, ambil nasi, taruh nasi di atas piring. Yang keempat, ambil lauk, taruh lauknya di atas nasi. Lauknya tuh nggak hanya ikan ya, bisa apa aja, bisa sayur ataupun apa. Yang kelima, ambil air minum di dalam gelas. Jelas. Yang keenam, sebelum makan pasti kalian berdoa terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah proses kalian makan tersebut. Yang terakhir adalah selesai makan, baca doa sesudah makan, dan yang terakhir adalah mencuci piring. Itu adalah rangkaian atau langkah-langkah yang kalian lakukan pada saat kalian akan makan. Coba kalau misalnya kalian cuci tangan, udah cuci tangan, kalian berdoa sesudah makan, terus makannya kan dibalik ya. Jadi tidak sesuai dengan urutan. Atau kalian ambil dulu nasi, taruh nasi, piringnya nggak disiapin. Nah nanti kalian mau ngambil nasinya di mana? Di piring atau di tangan? Nah seperti itu ya. Jadi sesuai harus dengan runtutan. Yang selanjutnya ini ada kriteria suatu algoritma. Tadi jelas ada input dan output. Terus ada harus efektif dan efisien, dan yang terakhir adalah terstruktur. Jadi tidak boleh diacak urutannya tersebut. Seperti tadi kalau diacak otomatis. Nah, ciri-ciri penting dari ternyata ada cirinya juga. Algoritma itu harus berhenti setelah menjalankan sejumlah langkah terbatas. Ketika kalian sudah kenyang, berarti berhenti. Yang kedua, langkah harus didefinisikan secara tepat dan kedua, jadi jangan ambigu. Yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Yang keempat, algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Jadi ada masukan dan juga ada keluaran. Dan yang terakhir, algoritma tersebut harus efektif. Setiap langkah sederhana
Ada ilustrasi, ada proses, ada algoritma. Di sana prosesnya tuh macam-macam. Yang pertama nasi goreng, yang tadi yang awal-awal dikemukakan ya. Yang kedua ada proses kalian berangkat ke sekolah. Kita bahas satu-satu. Untuk proses membuat nasi goreng, algoritmanya yaitu resep nasi goreng. Kemudian langkah-langkahnya itu adalah memasukkan bumbu hingga wangi, masukkan telur, masukkan nasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalian mau ke sekolah di sini misalnya rumahnya di Cisondari. Rute perjalanannya lewat mana aja? Lewat gang atau lewat ke jalan raya. Itu kan pasti ngelewatin jalan-jalan yang biasa sering kalian lalui ya. Itu rute jalan kalian berangkat ke sekolah. Langkah-langkahnya seperti apa? Berangkat dari sekolah menuju arah barat, kemudian di perempatan belok kanan dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan rute perjalanan kalian ke sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan belajar sekolah. Tentunya apa? Jadwal pelajaran, algoritmanya mulai dari langkah algoritmanya apa? Mulai dari masuk jam 7, jam pertama apa, pelajaran apa, dan jam kedua apa, sampai jam pulang, jam terakhir. Itu langkah-langkah algoritmanya. Dan yang terakhir adalah merakit sepeda. Algoritmanya merupakan panduan merakit. Langkah-langkahnya, tentunya kalau sepeda itu kan banyak komponen. Jadi sambungkan komponen A dengan komponen B, kemudian ke komponen C, dan lain sebagainya. Itu ilustrasinya ya. Dipahami nggak? Dipahami? Atau pusing? Dipahami? Boleh jawab, boleh dipahami nggak? Dari ilustrasi pembuatan ilustrasi ini aja. Ilustrasi yang sehari-hari aja. Nih. Untuk kesimpulan, Leni bilang katanya Bu ada kotak-kotak sama yang diisinya tuh ada tulisan. Nah, kita masuk ke flowchart. Tadi kan algoritma. Diterjemahkanlah ke dalam flowchart. Nah, ini flowchartnya. Flowchart merupakan sebuah diagram yang terdiri dari bentuk kotak, wajik, dan sebuah langkah dalam proses dan panah menunjukkan urutan. Flowchart mengkombinasikan algoritma. Itu ya. Itu dari merupakan pengertian chart secara umum. Ini sesuai dengan yang tadi video. Simbol-simbol dari flowchart. Flowchart itu simbolnya ada 3. Yang pertama, flowchart direction, terlihat tidak? Terlihat ya? Ada yang kayak garis panah, ada yang kayak, terus ada yang simbol kotak ya, tapi ada kayak segitiganya. Nah ini simbol penghubung atau penghubung alur. Kemudian ada simbol processing. Simbol processing banyak, ini simbol-simbolnya ada kotak banyak ya. Nah ini sesuai dengan yang tadi materi kan udah Ibu sharekan, kalian tinggal lihat-lihat sama baca-baca kembali. Kemudian input, ini simbol-simbolnya di sini banyak ya. Input menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Ini sering. Nah, coba lihat. Ini contoh pembuatan memasak nasi. Yang paling bawah, ini deskripsinya. Yang pertama lihat, ada memasukkan jack. Bukan ke dispenser ya, maaf harusnya Magicom ini ya, ke dalam stop kontak. Kemudian tekan tombol on.
pada magicom tersebut. Nah, lihat, apakah warna lampu magicom tersebut berwarna hijau? Jika iya, berarti matang dan kegiatan selesai. Jika tidak, berarti belum matang, kegiatan juga selesai. Nah, ini kalau ada tanda wajib tersebut, berarti itu adalah pilihan. Bisa iya, bisa tidak. If kalau disebut dalam bahasa pemrograman. Coba lihat. Kita coba membuat flowchart secara ada nggak ininya? Memasak telur. Coba tulis di buku kalian langkah-langkahnya. Dari mulai, tulis dulu. Nanti kita cocokkan dengan flowchart yang akan Ibu buatkan. Mulai, siapkan bahan, nyalakan api dalam kompor, tuangkan minyak, keluar lagi ya. Coba pakai Google Drawing. Ya, kita lihat di sini ada. Kalian juga bisa mencobanya ya. Ikutin langkah-langkah Ibu, kita bareng-bareng ngerjainnya. Kunjungi situs ini docs.google.com/drawings. Ya, kita akan coba. Ibu stop screen yang ini dulu. Kita screen yang ini. Bentar, yang di laptopnya kurang bagus. Coba terlihat sekarang? Ya, terlihat? Terlihat ya? Tadi pada saat mencatat yang pertama adalah mulai. Untuk mulai, lihat. Kemudian edit text. Di sini kita mulai, ketik mulai. Tadi nyalakan api atau kompor. Nyalakan atau kompor, kita pakai yang ini. Mana ya? Proses alat. Untuk proses alat, sebentar, salah. Proses alat, sebentar, mana ya? Proses alat yang ini, bentar. Proses alat, oh ini tidak terlihat. Nah, untuk proses alat kita pakainya yang ini. Ini salah satu simbol proses, tapi untuk kita di sini nyalakan api kompor. Bu, gimana itu untuk nyambunginnya? Untuk menyambungkannya kita pilih panah. Tuh, kurang rapih Bu, nggak enakan kelihatannya. Boleh bisa ini dirapihkan. Tuh, dirapihkan ya. Dikepinggirkan aja. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah untuk output. Tadi kan inputnya minyak ke dalam wajan, terus dalam mangkok. Nah, itu pakainya simbol yang ini. Sambil coba juga ya kalian ya. Yuk kita teks apa? Tuang minyak. Kita satukan saja prosesnya. Pecahkan telur ke dalam mangkok, kemudian taburi garam.
simbol input. Sama untuk konektornya kita pakainya panah juga. Kemudian untuk prosesnya, silahkan lihat simbol proses. Prosesnya kita pakai yang kotak. Edit teks juga. Aduk telur dan garam. Kemudian tuangkan adonan terlebih dahulu ya. Kemudian telur hingga matang. Ini adalah proses. Untuk menyambungkannya pakai apa, Bu? Sama tetap kita pakai panah. Belum terhubung ya. Kita pakai panah. Nah, seperti ini. Udah ya. Kita rapihkan. Karena sudah simpan sih. Selesai. Seperti yang tadi diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Ini cara. Sudah terlihat jelas? Ya, boleh nyalakan mic-nya jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Ini kalian bisa mencobanya juga. Tadi kan disesuaikan dengan Ibu stop screen dulu. Kita tadi mencobanya secara online. Nah, ini coba lihat. Nah. Ya. Salah satu dari deskripsi kita terjemahkan ke dalam bentuk flowchart. Nah, ini ada banyak sekali contoh permasalahan yang bisa dipecahkan menggunakan algoritma. Kan membuat telur ya, telur kan kehidupan kita sehari-hari ya, bikin telur. Nah, untuk membuat algoritma flowchart pada dasarnya harus dimulai dengan simbol terminator dengan bertuliskan mulai atau end atau finish. Kan harus sesuai dengan kasus yang ingin dipecahkan hingga alur proses yang terjadi mudah untuk dipahami. Selanjutnya, ketika kalian sudah mendeskripsikan, sudah bikin flowchart, kalian mau buat sebuah program tadi untuk komputer. Salah satu programnya misalnya games, ya, game. Nah, sebelum kita masuk ke sini menganalisis, sebelumnya LKPD kan udah Ibu share. Coba kalian lihat, kalian isi. Kan Ibu udah umumkan terlebih dahulu ya. Silahkan untuk mempelajari atau isi terlebih dahulu. Lihat, ini permasalahan sehari-hari. Langkah-langkah Ibu mau kalian menuliskan langkah-langkah membuat dari suka apa, prosesnya apa, keluarannya apa, kemudian kesimpulannya apa. Nah, ini nanti kita demokan, kalian tulis langkah-langkahnya tuh di sini. Langkah-langkah pembuatan tadi scratch ya. Jelaskan langkah-langkahnya sama presentasikan hasil pemrograman kelompok kalian. Kita melakukan pemrograman secara daring, langsung aja di websitenya. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan komputer atau laptop, kalian bisa mendownloadnya di Google Play atau di Play Store. Ada di sana Scratch JR atau Scratch Junior. Nah, itu gampang. Kayak gimana sih, Bu? Yuk kita coba ya di Scratch-nya. Nih. Scratch kayak gimana? Kalian LKPD udah dikerjakan ya? LKPD nanti Ibu akan menyuruh untuk presentasi. Kecuali mungkin yang untuk Scratch belum dikerjakan, karena Scratch akan Ibu jelaskan sekarang. Ini yang Scratch ini ya.
Sebentar. Untuk pertama ada yang namanya stage, kemudian ada editable, ada block tab, ada script area. Ini namanya script area. Kemudian ini namanya block palette. Kemudian ada ini karakter kita, bisa lihat background, bisa tambah ini caranya pertama tentukan dulu eventnya ini, kemudian yang kedua kita atur dulu kontrolnya, jalan dulu, motionnya seperti apa, move, kemudian belum ya, maaf ya, belum gitu, belum, maaf sekali lagi belum share screen Ibu ternyata. Sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, belum ya. Kelihatan sekarang? Kelihatan, Bu. Ya? Kelihatan, Bu. Scratch, ada yang namanya script area. Script area sebelah sini ya, yang putih ya. Ada stage yang ada kucingnya. Kemudian ada editable yang warna-warni ini, motion, look, sound, event. Kemudian ada bloknya yang mana, yang ini, yang event, tulisan event. Ini blok-bloknya. Kemudian ada kalian pengen ganti background, bisa klik yang sebelah sini, atau misalnya ganti karakter, ada sebelah sini. Nah, ini tinggal dipelajari aja ya, tinggal diklik-klik aja kalian mau. Ini gampang kok, tinggal di drag aja. Nah, kita akan coba seperti ini. Nah, ini kita coba pertama, kemudian untuk yang kedua soundnya. Nah, yang ketiga motionnya mau berapa langkah, boleh. Kemudian ada kontrolnya seperti apa, ini boleh, bisa. Kemudian ini, nah ini di sebelah sini 0,5. Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Terdengar suaranya? Ada suara kucingnya? Ada, Bu. Ada? Ya, nah seperti itu ya. Nah, ini untuk Scratch. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Selanjutnya, coba bentar. Untuk evaluasi kita mulai ini ya. Kan tadi kalian udah mempelajari banyak hal, mulai dari sejarah, mulai dari lain sebagainya. Kita akan coba melihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi Ibu hari ini. Nah, untuk itu maka kita akan mencoba mengevaluasi menggunakan quizzes. Ibu harap kalian sudah siap ya. Siap? Ibu kasih linknya di chat. Sebentar ya. Ibu stop screen dulu. Coba terlihat. Coba ya. Scratch. Terlihat sekarang? Sudah terlihat belum? Udah ya?
Udah ya? Udah. Nah, coba kalian lihat. Di Scratch ini ada kode, ada custom, ada sound. Terus yang sebelah sini yang ada kode motion, look, sound, event, sama control. Ini tuh namanya script. Block tab. Ini namanya block tab. Kemudian ini yang ada gambar ini nih, tutorial ini. With Scratch, tutorialnya ya. you can make your own stories, Kedengeran? games, Di Scratch ini kalian bisa kayak gini. Let's start by grabbing a move block. Animasi. We can Tuh, tinggal click the block to run. drag aja. Di-drag aja. There are many other blocks. Di-dragnya nanti disimpan di Check out script the different area. categories. Let's go to the sound Script category area, and grab nanti a play sound until hasil done block. eksekusinya yang ada I'll gambar snap this kucing. onto our move block. Ini When do untuk we want tata these caranya. code blocks to run? Ada terdengar Add ya an event suaranya? block on top to start the code. I'll add the when green flag clicked block. You can easily reorder or delete these blocks at any time. Add as many characters as you want to your project and code each one. Nah, Check out ini, the tutorials page for ideas and tutorialnya inspiration. atau tata cara atau langkah-langkah. Nah, ini salah satu. Ayo kita coba. Bentar. Di sini ada untuk script. Untuk script yang di sini ya, yang di tengah. Kemudian ada untuk hasil eksekusinya. Ada algoritma part. Ini untuk algoritmanya. Execution view yang ada gambar kucingnya. Kelihatan ya? Yang ada gambar kucingnya. Kemudian ada statement library atau ini kode bloknya. Kita akan coba membuat sesuai yang gampang aja. Bagaimana si kucing tersebut berpindah dari kiri ke kanan. Tentunya, Bu, nggak mau polos, pengen ini. Coba kita lihat, ini backgroundnya di sini ya, tadi ya yang gambar tadi. Backgroundnya background apa? Coba boleh dipilih. Gambar apa ya backgroundnya ya? Kita pilih backgroundnya, mau background ini aja. Di sini. Di ini aja. Yang gampang. Di S katanya. Tuh, terlihat ya, berubah backgroundnya. Kemudian, Ibu pengen si kucing tersebut berpindah dari kiri ke kanan. Di sini ada motion, ada look, ada sound, ada event, ada control, ada sensing, ada operation, ada variable, sama ada my blocks. Nah, kita tentukan dulu eventnya seperti apa. Nah, ini banyak-banyak eventnya juga. Ketika kalian ngeklik atau gimana, tapi Ibu pengen ketika pencet bendera hijau, si kucing tersebut jalan. Nah, ini gini ya. Nah, terlihat ya. Ketika diklik ininya, bendera hijau, maka kucing tersebut pengennya maju. Nah, yang kedua, kita tentukan dulu pengen bersuara. Coba ini. Dengar ya? Ada ya? Nah, kita coba seperti itu aja. Yang kemudian coba lihat di sini banyak macamnya. Kita ke event lagi. Di eventnya pengen si kucing tersebut berpindah. Mau 10, mau 5. 10 aja dulu ya. Biar ini 10. Kemudian di sininya 1 detik terlalu lama. Kita coba 0,5 second. Nah, coba.
agar bisa kembali lagi ke semula, kita pakai ini. Nah, kita coba dulu seperti apa hasilnya. Coba jadi yes. Udah ya. Nah, coba. Ini salah satu ini. Coba pilih lagi. Kedengar ya suaranya ya? Ada ya? Bisa berjalan. Nah, tuliskan langkah-langkah ini di LKPD tadi, terus kalian kerjakan. Terus kalian acak kira-kira apa yang bakal terjadi kalau susunannya tuh tidak seperti ini. Silahkan. Mengerti ya? Paham ya? Ini untuk LKPD-nya. Silahkan yang mau presentasi. Udah beres? Silahkan mau presentasi dari kelompok mana dulu? Satu kelompok aja dulu. Silahkan presentasi. Ibu stop screen dulu ya. Stop. Tadi ikutin langkah-langkah yang Ibu kasih ya. Ini juga ada di bahan ajar, jadi kalian bisa nyoba-nyobanya. Siapa yang mau presentasi duluan? Oh, Leni udah. Sok silakan, Len. Coba silakan, Leni. Langkah untuk membuat dua gelas campuran kopi, susu dari segelas kopi dan segelas susu. Jawaban 1. Mulai. 2. Siapkan gula, kopi, susu, gelas, kompor, dan teko. 3. Ambil gula, kopi, dan susu taruh di dalam gelas. 4. Ambil air, masukkan dalam teko, lalu nyalakan kompor. 5. Taruh teko berisi air di atas kompor. 6. Nyalakan kompor. Kemudian tuang air kopi, susu, gelas, kompor, dan teko. Proses: ambil gula, kopi, susu, taruh di nyalakan kompor hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu matikan api. Tuangkan air ke dalam gelas yang berisi gula, kopi, dan susu, dan aduk secara merata. Rasakan kopi dan susu. Bila kurang gula, tambahkan kembali. Bila sudah cukup, siap disajikan. On-food kopi susu siap disajikan. Ada, Bu. Gak ada pasturasi umum. Lanjut, Len. Tuliskan kesimpulan dari hasil analisis kelompok algoritma dalam menyelesaikan. Jelaskan bagaimana cara bekerja dan objek bekerja di program jawaban tinggal ditarik sesuai dengan kita yang dengan kita. Misalnya instruksi atau algoritma yang dilakukan membuat sesuatu program di state
seperti yang telah didemokan menggunakan bahasa natural. Jawaban. 1. Pilih terlebih dahulu karakter yang diinginkan. 2. Atur kondisi akan memulai. 3. Ketika karakter diklik akan berbunyi suara meow. 4. Karakter akan berpindah sesuai dengan posisi yang diinginkan. 5. Selesai. Coba sekarang hasil tadi. Coba sekarang hasil tadi. Coba hasil yang tadi dipresentasikan ya. Yang itunya yang hasil scratch-nya tadi ngikutin langkah-langkah Ibu kan. Oh iya, si kucingnya jalan ya ke pinggir. Tuh hasil ini sama hasilnya. Ya, itu tadi barusan ini ngikutin dari Ibu ya Len ya. Udah stop screen. Makasih ya Len. Nah, terima kasih Leni. Siap. Ini untuk kuisis kita hari ini. Ibu pengen tahu sejauh mana kalian sudah memahami materi kita hari ini. Siap ya. Ibu kasihkan. Ibu sudah share screen belum? Belum ya? Belum. Sip, dah. Oke. Nah, udah sekarang ya. Ibu share linknya di ini aja. Di chat. Silahkan. Udah Ibu sharekan linknya. Bentar ya. Sebentar. Silahkan. Ada? Boleh. Langsung masuk aja. Yuk kita mulai. Siapa? Ternyata belum ada yang join. Belum ada yang masuk. Ayo silakan. Windy, baru Windy. Windy masuk. Fazkia. Windy, Fazkia. Kemudian bertiga Vika, baru 3. Ibu tunggu, kita hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai aja ya. Yang lain nanti langsung masuk. Berarti ini baru 6 orang partisipan. Berarti tinggal 6 lagi yang belum. 7 nama. Yuk kita mulai aja. Selamat mengerjakan.
Solong Island. Hebat. Muhammad Rehan, Anu, Leni. Oh ya. Leni. Nanti kita lihat siapa yang pertama. 1, 2, dan 3. Leni belum? Kan Leni? Leni. Leni tinggal 2 orang lagi. Ibu tunggu. Maaf ya, krisis connection ibunya. Ini lagi, gangguan lagi. Tapi tadi udah ya. Sebentar ya. Ya sudah. Apa ya internetnya gak connect terus. Sebentar lagi ya. Nah koneksinya nih. Oh, tidak. Ibu gak ada suaranya. Gak ada, Bu. Yuk. Ini peringkat lihat. Terlihat ya. Yang jawabannya ini pada semua benar. Oh, Hani salah satu. Yang peringkat ke-1 Leni, kedua Resti, ketiga Zulfa. Ini hebat-hebat ya. Semuanya dapat poin sama Ibu udah dimasukkan ke buku nilai. Terima kasih yang sudah mengerjakan evaluasi Ibu hari ini. Selanjutnya, Ibu mau tanya. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian dapat atau apa yang kalian simpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Silakan yang mau menyimpulkan atau mau berpendapat. Saya Bu hari ini belajar ini. Saya Bu hari ini mengerti tentang ini. Boleh dinyalakan mic-nya. Apa yang kalian pelajari tentang kegiatan kita? Boleh siapa? Raihan? Apa yang kita pelajari hari ini? Kan? Apa yang kamu pahami? Algoritma. Saya tadi bikin nasi goreng, Bu. Sunan? Langkah-langkah saya tadi bikin nasi goreng. Oh, ya betul. Susunan atau langkah-langkah kayak tadi bikin nasi goreng. Ayo siapa lagi yang mau menyimpulkan atau apa yang kalian dapat hari ini?
Aku. Oh, boleh. Apa? Sejarah algoritma, Bu. Tapi waktu di video ditayangkan sejarahnya pengertian algoritma, Bu. Ya. Jadi berdasarkan video ya tadi ya, ayo siapa lagi tadi yang mau menyimpulkan apa sih yang pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, siapa lagi? Ada yang mau menyimpulkan lagi? Siapa? Saya, Bu. Ayo, Len. Pengenalan yang di web itu, Bu, bikin game. Oh iya, bikin game. Tadi Leni juga sempat ngepresentasiin cara bikin game di web. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Apa nih kesimpulannya? Membuat game pakai Scratch, Bu. Oh, membuat game pakai Scratch. Bagus. Benar, itu kesimpulan yang memang kita pelajari hari ini. Jadi, Ibu mau menegaskan kembali sebenarnya apa sih yang kita pelajari hari ini? Nah, kesimpulannya kayak gini. Di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali contoh permasalahan yang dipecahkan menggunakan algoritma. Dengan mempelajari algoritma, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan logis dan sistematis. Kayak tadi kata Raihan, kayak bikin nasi goreng, Bu. Betul. Hubungan interaksi antara manusia dan komputer mengharuskan kita memahami yang namanya algoritma. Tentunya bagi yang tadi pengen bikin games atau apa, nah kita harus paham dulu atau pembuatan dari games tersebut. Tujuan dari belajar logika dan algoritma adalah agar kalian dapat membiasakan diri melakukan perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Jadi merencanakan dulu nih penyelesaian masalah yang kalian hadapi. Permasalahan yang diselesaikan dalam suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih menyelesaikan masalah sebuah perancangan. Selanjutnya, notasi. Tadi ada yang menggunakan bahasa deskriptif. Kalian mudah pahami. Dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi dalam bentuk kalimat bahasa yang natural atau bahasa yang kalian gunakan penulisan notasi dari algoritma. Kemudian menggunakan flowchart. Tadi kan kita udah jelasin juga ya di Google Drawing. Nah, itu gimana menuangkan dari bahasa deskriptif kalian ke dalam sebuah flowchart. Nah, itu salah satu kesimpulan. Kemudian kita minggu depan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian mencari referensi, mencari informasi mengenai ini, cara pembuatan dari games ini. Nah, Ibu harapkan kalian mencari atau men-searching di Google boleh, di YouTube boleh, gimana caranya membuat game ini, tentunya dengan Scratch. Coba. You can use Scratch to make a Pong game. Bounce a ball. Aku harapkan kalian mampu mencari referensi tentang pembuatan dari video ini. Gimana? Ini game sederhana ya. Hanya seperti ini, tapi lumayan. Gimana caranya bisa terlempar? Kan tadi cuma bisa jalan aja ya. Kalau ini gimana caranya agar bisa memantul antara kiri dan kanan. Seperti itu. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mencari referensi mengenai pembuatan game ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Pembelajaran kita hari ini sudah beres. Ibu harapkan apa yang tadi kita pelajari dapat bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kalian, kehidupan kalian. Maka dari itu, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian yang sudah
yang sudah sempat untuk mengikuti pembelajaran daring Ibu hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada KM, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu mengakhiri kegiatan kita hari ini. Mangga, Rehan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, syukuri kesehatan kalian hari ini. Ibu tutup kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.